Blue Lock episode yang ke-57 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah, kita pun akhirnya bisa melihat mengenai bangkitnya kekuatan dari Isagi Oichi, tepat ketika dirinya sudah berhasil memfokuskan semua tujuannya di dalam pertandingan kali ini. Yaitu untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk menjadi pemain inti dari tim Bayern Munchen. Dan juga demi membuktikan kepada semua teman-temannya bahwa semua kehebatan yang berhasil dia tunjukkan pada pertandingan besar sebelumnya ketika melawan timnas Jepang U20 bukanlah hanya sekedar keberuntungan semata. Kedua tujuan di ataslah yang pada akhirnya mampu membuat Isagi Oichi masuk ke dalam mode flow-nya. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah sisi sebelah kanan lapangan demi mengejar Benedict Grimm yang pada saat itu malah memilih untuk mengabaikan Isagi Oichi. Melihat kedatangan dari Isagi Oichi di belakangnya, Grimm pun tanpa pikir panjang malah berlari semakin jauh menuju ke garis pinggir lapangan. Di mana pada momen itu, nampak Eita Otoya yang masih mencoba untuk terus mengejar Benedict Grimm dengan niat untuk menghentikannya juga. Namun sayangnya kekuatan dari Gurimu yang saat ini masihlah jauh lebih hebat daripada kemampuan dari Otoya. Hingga pada akhirnya Otoya pun mampu dilewati dengan sangat mudah dan Grimm pun sudah siap untuk segera melayangkan satu umpan jauhnya menuju ke area kotak penalti. Nah, disinilah poin menariknya. Di mana pada panel yang sama itu, nampak Michael Kaiser yang terus dijaga dengan ketat oleh Rensuke Kunigami. Dengan cara menahan pundak dari Kaiser, serta mencoba untuk menjatuhkannya sambil berkata seperti ini. Woi Kaiser, kali ini akulah yang akan mengambil dan juga merebut semua umpan yang sekarang akan dikirimkan menuju ke arahmu. Mendengar tantangan dari Kunigami itu, Kaiser pun sambil tersenyum seketika langsung meresponnya. Haha, coba saja jika kau bisa bocah pirang. Wow, gila banget ya. Ketika pemain dari tim Barcelona terlihat sibuk melakukan kerjasama untuk bisa menahan gempuran serangan mematikan ini. Namun di sisi lain, ternyata para pemain yang ada di dalam tim Jerman malah sibuk untuk terus bertarung satu sama lain. Karena nyatanya tidak ada satupun dari mereka yang saat ini mau mengalah. Mengingat Isagi dan juga Kunigami sudah sama-sama membulatkan tekadnya bahwa jika mereka ingin dianggap dan diakui sebagai pemain utama dari tim Bayern Munchen, maka mereka pun harus bisa membuktikannya di hadapan Noel Noah dengan cara mencetak gol yang ketiga sekaligus gol kemenangan bagi tim Bayern Munchen. Tidak peduli bagaimanapun caranya dan juga tidak peduli jika hal itu malah membuat mereka semua menjadi musuh di dalam tim ini. Nah, melihat kondisi Kaiser yang sangat tidak memungkinkan untuk dapat menerima umpan darinya, Grimm pun akhirnya mulai membelokkan arah tendangannya menuju ke sisi sebelah kiri lapangan. Di mana pada momen ini terlihat Alexis Ness yang sudah berdiri dengan bebas tanpa ada satupun pemain dari tim Barcelona yang mencoba untuk menjaganya. Nah, hal yang serupa pun dilakukan juga oleh Isagi Oichi. Di mana berkat kekuatan barunya itu, Isagi pun jadi mampu melihat dengan sempurna pergerakan dari semua orang yang saat ini ada di dalam lapangan. Oleh karena itu, tepat setelah dia sudah sadar bahwa saat ini Kaiser tidak mungkin bisa menerima umpan dengan bebas karena ada Kunigami yang terus menjaganya dengan ketat, maka di saat yang bersamaan, Isagi pun akhirnya memutuskan untuk berlari menuju ke arah yang berlawanan demi mengejar Alexis Ness. Semua rangkaian serangan itu pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Isagi pun seketika langsung melompat tepat di hadapan Alexis Ness untuk mencuri bola itu dan juga merebutnya. Tidak hanya sampai di situ, karena di momen ini Isagi pun dengan cepat akhirnya langsung berlari menuju ke area jatuh pertahanan dari tim Barcelona sambil terus mencari celah supaya dirinya bisa mencetak gol. Melihat semua kejadian itu di depan matanya, Bachira pun tidak bisa tinggal diam saja. Sampai di momen itu, Bachira yang sejak tadi terus mengikuti pergerakan dari Isagi Oichi dari belakang, akhirnya berhasil menyusul Isagi Oichi serta langsung berdiri di hadapannya dengan niat untuk melakukan duel perebutan bola 1 lawan 1 sambil berkata seperti ini. Haha, begitulah para pemain dari Blue Lock. Di mana kita semua tidak akan ragu untuk langsung merebut bola itu walaupun harus dari kaki teman sendiri. Tapi meskipun begitu, kali ini aku tidak akan membiarkanmu untuk bisa mengalahkanku lagi. Apalagi jarak tembakmu menuju ke arah gawang masihlah sangat jauh. Jadi sudah pasti di dalam duel 1 lawan 1 ini, akulah yang akan menjadi pemenangnya. Mendengar perkataan dari Bachira itu, Isagi pun seketika langsung menjawabnya. Diamlah, tanpa perlu kau beritahu, aku sendiri pun sudah tahu sejauh mana batasan kekuatanku.
Jadi walaupun saat ini aku tidak bisa menciptakan gol dengan menggunakan caraku sendiri, namun aku tidak akan pernah menyerah dan aku pun akan membuat sebuah peluang baru untuk menghancurkan kalian semua. Jadi bersiaplah, karena mulai dari sini aku akan bermain dengan sangat serius. Sementara itu di sisi lain lapangan, terlihat juga kemunculan dari seorang Michael Kaiser yang kebetulan pada saat itu sudah mampu berdiri dengan bebas di dalam area kotak penalti. Nah, di momen inilah Isagi pun seketika langsung menyadari bahwa walaupun saat ini dia sama sekali tidak bisa mencetak gol, namun jika dia mau mengoper bola ini menuju ke arah Kaiser, maka secara otomatis gol pun akhirnya dapat diciptakan. Bahkan para pemain dari tim Jerman lain yang awalnya sangat kesal dengan sikap arogan Isagi Yoichi, kini seketika langsung berubah pikiran. Mengingat di momen itu mereka semua pun menjadi sangat yakin bahwa pada akhirnya Isagi akan tetap mengoper bola itu kepada Michael Kaiser. Namun sebuah hal yang sangat mengejutkan malah terjadi di hadapan kita semua. Karena pada panel ini, Isagi yang sudah berhasil memenangkan duel 1 lawan 1-nya melawan Meguru Bachira, akhirnya dengan cepat langsung melesatkan satu umpan indahnya menuju ke area kotak penalti sambil berkata seperti ini. Hah, siapa bilang aku mau mengoper bola ini kepadamu? Karena saat ini target yang sedang aku incar untuk bisa menerima satu buah umpanku adalah pemain lain yang ada di belakangmu. Nah, tepat di momen itulah Kaiser pun seketika langsung sadar bahwa ternyata pemain yang sejak awal terus ditunggu oleh Isagi Yoichi bukanlah dirinya, melainkan Rensuke Kunigami. Sampai pada panel berikutnya, Kunigami yang sudah berhasil menerima umpan dari Isagi Yoichi itu akhirnya tanpa ragu langsung melesatkan satu tendangan meteornya dengan menggunakan kaki bagian kiri. Di mana kaki sebelah kiri inilah yang merupakan kekuatan sebenarnya dari seorang Kunigami. Akibatnya, bola pun kini melesat dengan sangat kencang menembus tembok pertahanan terakhir dari gawang tim Barcelona. Hingga gol pun kini berhasil tercipta dan skor pun sekarang berubah menjadi 3-2 untuk keunggulan bagi tim Bayern Munchen. Namun tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Isagi pun dengan penuh rasa percaya diri akhirnya mulai berkata kepada semua orang, baiklah, dengan golmu itu, mari kita rebut posisi dari Michael Kaiser dan mari kita buat tim ini menjadi milik kita. Wow, menarik banget ya. Setelah beberapa waktu berselang dan setelah gol yang ketiga berhasil diciptakan oleh Kunigami, peluit tanda berakhirnya pertandingan di ronde yang pertama ini pun seketika langsung dibunyikan dengan hasil kemenangan telak bagi tim Bayern Munchen melalui skor akhir 3-2 bukan 8-2. Nah, melihat hasil pertandingan yang sangat di luar dugaan ini, semua pemain dari tim Blue Lock Eleven yang ada di bangku cadangan nampak sangat terkejut sekali. Karena faktanya tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa seorang Isagi Yoichi mampu mengalahkan Meguro Bachira dalam duel 1 lawan 1. Dan juga mengalahkan Alexis Ness di dalam duel perebutan bola udara, sebelum pada akhirnya Isagi pun malah mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Kunigami. Bahkan hal yang serupa pun dirasakan juga oleh Kunigami. Di mana pada momen ini, Kunigami yang nampak sangat kebingungan akhirnya mulai bertanya kepada Isagi. Isagi, kenapa kau malah mengumpat kepadaku? Mendengar sebuah pertanyaan singkat itu dari Kunigami, Isagi pun dengan tenang seketika langsung menjawabnya. Dengar, aku sama sekali tidak mempunyai rencana apapun kepada dirimu. Mengingat semua yang kulakukan tadi semata-mata adalah demi keuntunganku sendiri dan juga demi mengalahkan Michael Kaiser. Karena faktanya, permintaan Noel Noah kepada kita berdua sangatlah sederhana. Yaitu kita harus membuktikan kehebatan kita melalui sebuah angka. Baik itu angka ketika mencetak gol ataupun angka ketika memberikan umpan. Jadi apapun hasilnya, aku akan melakukan apapun untuk bisa bertahan di dalam tim ini. Walaupun pada awalnya Kunigami terlihat sangat kebingungan, namun pada akhirnya dia pun segera pergi meninggalkan lapangan ini dengan berjalan seorang diri. Sementara di sisi lain, Ness yang saat itu nampak terlihat sangat kesal, akhirnya mulai berjalan mendekati Isagi Yoichi sambil berkata seperti ini. Woi Isagi, di dalam pertandingan ini ada dua kesalahan fatal yang tidak bisa aku maafkan. Pertama, kau sudah merebut bola dariku dan juga mengambil alih peranku sebagai pemain yang bertugas untuk memberikan umpan supaya tim kita dapat mencetak gol. Dan yang kedua, kau telah mengabaikan perintah dari Kaiser serta malah mengoper bola itu kepada Kunigami. Padahal secara logika, peluang bagi Kaiser untuk dapat menciptakan gol jauh lebih besar daripada sebuah pertarungan yang kau lakukan bersama dengan Kunigami.
Berdasarkan kedua hal itu, maka secara garis besar, aku pun sama sekali tidak bisa melihat sepak bola rasional di dalam permainanmu. Jadi mulai sekarang kau harus menghentikannya dan merubah cara bermainmu sesuai dengan perintah kami. Mendengar semua ucapan dari Ness itu, Isagi pun dengan tenang seketika langsung meresponnya. Hah? Bukankah dengan satu umpanku kepada Kunigami, pada akhirnya tim kita tetap bisa menang? Sesuai dengan filosofi yang saat ini sedang dianut oleh tim Bayern Munchen, yaitu hasil dan kualitas pemain ditentukan dengan angka. Namun belum sempat Isagi menyelesaikan semua kalimatnya, tiba-tiba saja Ness pun langsung memotongnya sambil berkata dengan lantang. Ya, benar. Tapi walaupun kita menang, tim ini adalah milik Kaiser. Jadi jika bukan Kaiser yang mencetak gol kemenangan, maka hal itu tetap tidak dapat kami terima. Menyaksikan dan mendengar jawaban konyol dari Ness itu, Isagi pun malah menjadi semakin emosi. Hingga pada panel berikutnya, dia pun dengan lantang seketika langsung menjawabnya. Baiklah, jika memang begitu logika berpikirmu, maka mulai sekarang tim ini akan menjadi milikku. Karena akulah orang yang akan merebut posisi nomor 1 dari Michael Kaiser. Nah, di tengah ketegangan di antara mereka berdua, tiba-tiba saja sebuah hal yang luar biasa menarik malah terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada momen ini, Kaiser yang terlihat sangat emosi akhirnya langsung datang dan juga menarik rambut Ness dengan sangat kencang sekali sambil berkata seperti ini. Ness, hentikan semua ucapanmu itu. Karena ketika kau berbuat kesalahan, maka kau harus meminta maaf dan juga mengakuinya. Oleh karena itu, sebagai ganti dari sifat arogan Ness, maka kali ini akulah yang akan meminta maaf kepadamu. Mengingat aku sudah lebih dulu meremehkan semua kemampuanmu sebelum kita bertaruh secara langsung di dalam lapangan ini. Tapi meskipun begitu, aku tidak akan pernah menarik semua ucapanku. Bahwa kau ini hanyalah seorang badut, dan Kunigami adalah seorang bandit yang berani mencuri golku barusan. Mendengar semua ucapan itu darinya, Isagi pun sama sekali tidak gentar. Bahkan pada panel berikutnya, dia pun dengan cepat langsung membalas semua ucapan dari Kaiser. Kalau begitu, aku pun juga memiliki sebuah julukan yang pantas bagimu, yaitu si Raja Tanpa Gelar. Karena sebentar lagi, aku akan menjatuhkanmu dari tahtamu itu. Wow, menarik banget ya. Dari sanalah rivalitas antara sang badut Isagi Oiche melawan Raja Tanpa Gelar Michael Kaiser seketika langsung dimulai. Di mana mereka berdua akan terus bersaing untuk menjadi pusat dari permainan rasional yang dimiliki oleh tim Bayern Munchen. Tapi tenang saja, walaupun Kaiser terlihat kasar dan juga arogan, namun pada kenyataannya, Kaiser adalah pemain yang sangat sportif. Mengingat Kaiser tanpa ragu akan selalu mengakui kekuatan dari orang lain ketika orang itu mampu bermain dengan sangat baik. Nah, itulah potongan alur cerita singkat dari episode yang ke-57. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.